Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maga Fira Rengkung. Di sini saya akan menjawab jawaban atas tugas kuliah online saya dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam soalnya disuruh jelaskan contoh penerapan BEP atau Break Even Point, DOL atau Degree of Leverage, dan Margin of Safety dalam sebuah perusahaan. Pertama, BEP atau Break Even Point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang akan dikeluarkan, yang artinya dalam sebuah perusahaan tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian berada pada posisi nol atau berada pada titik break-even point. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dan sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Misalnya, ini ada sebuah perusahaan konveksi kaos kaki murah yang harga satu buah kaos kakinya sebesar 10.000 dengan biaya variabel sebesar 5.000 per kaos kaki. Dengan biaya tetapnya sebesar 10 juta, maka kita bisa menghitung BEP-nya dengan cara biaya tetap dibagi dengan biaya penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Maka kita bisa menghitung dengan soal yang tadi, 10 juta dibagi 10.000 dikurang 5.000, hasilnya 20.000. Jadi diperlukan produksi 20.000 kaos kaki untuk mendapatkan kondisi seimbang antara biaya dengan keuntungan alias profit nol. Yang kedua, DOL atau Degree of Leverage. Perusahaan yang memiliki derajat yang lebih besar memiliki tingkat leverage yang lebih besar dari biaya tetap. Dengan demikian, mereka cenderung memiliki lebih besar impas poin dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki leverage. Derajat leverage operasi bisa diartikan sebagai efek perubahan penjualan terhadap pendapatan. Secara formal, DOL bisa dituliskan dengan rumus DOL sama dengan presentasi perubahan laba dibagi dengan presentasi perubahan unit yang terjual. Analisis leverage operasional dimaksudkan untuk mengetahui seberapa sensitif pendapatan operasional terhadap perubahan hasil penjualan dan beberapa penjualan minimum yang harus diperoleh agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ketiga adalah margin of safety. Adalah suatu informasi mengenai sampai tingkat berapa perusahaan boleh mengalami penurunan penjualan namun perusahaan tidak mengalami kerugian. Margin of safety dapat dicari dengan mengurangi jumlah penjualan pada titik impas. Semakin besar margin of safety sebuah perusahaan, maka semakin besar perusahaan dapat memperoleh laba. Dan begitu pula sebaliknya. Misalnya sebuah perusahaan A merencanakan penjualan produk sebanyak 500 juta. Pada saat titik impas, BEP sebesar 300 juta. Berapa nilai batas keselamatan penjualan produk? Maka kita bisa mencari marginal of safety-nya dengan cara penjualan yang dianggarkan dibagi dengan penjualan pada saat titik BEP dikali dengan 100%. Kita bisa memasukkan angka yaitu untuk penjualan yang dianggarkan yaitu 500 dibagi dengan penjualan pada titik BEP yaitu 300 dikali dengan 100%, hasilnya 167%. Yang artinya penjualan yang dibudgetkan atau direncanakan nilainya 167% dari nilai BEP-nya. Maka perusahaan masih tergolong aman ketika perusahaan turun sampai 66% dari penjualan titik impasnya atau BEP-nya. Kita bisa menghitung batas minimum penurunan penjualan perusahaan dengan cara 66% dikali dengan nilai penjualan pada saat BEP-nya 300, hasilnya sebesar 200 juta. Selanjutnya, besar margin of safety dari penjualan yang direncanakan dapat dinyatakan dengan cara margin of safety sama dengan penjualan yang dianggarkan dikurangi penjualan pada saat BEP dibagi dengan penjualan yang dianggarkan dikali dengan 100%. Dari soal yang tadi saya mendapatkan hasilnya 40%. Maka penjualan tidak boleh turun melebihi 40% dari tingkat penjualan yang direncanakan. Demikian, batas maksimum penurunan penjualan perusahaan tersebut sebesar 40% dikali 500, hasilnya 200 juta rupiah. Jadi perusahaan tidak bisa menurunkan penjualannya di bawah 200
200 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.